Enggak. Ya, kayaknya mau dikerjain nih. Enggak lah Bani. Aman. Astagfirullahaladzim. Hari ini tanggal 17 Agustus 1945. Enggak. 2020. Merdeka. Akhirnya kesampaian juga saya bisa ngobrol sama Bu Ani alias Teh Della Puspita. Udah lama banget pengen ngobrol sama Teh Della, tapi kayaknya Teh Della tuh sibuk banget. Mau jadi. Dan ini yang luar biasa adalah hari ini Teh Della pakai seragam. Kakak, aspek aku dong kak. Astagfirullah. Harus jaga-jaga nih. Banyak-banyak istighfar ya. Dulu kita sempat ngobrol, cuman waktu itu sayang banget kita nggak videoin. Banyak hal, hah? Ngobrol apa ya? Ngobrol banyak. Kayaknya ngobrol aib saya deh. Enggak. Teh Della di Amanah Wali, kenapa mau ikutan Amanah Wali? Yang pertama karena mainnya bareng Wali Band. Percaya nggak sih? Aku tuh sebenarnya harusnya ikut dari Amanah Wali 1. Kan kita pernah reading ketemu. Iya kan? benar. Terus itu pas lagi mau syuting tiba-tiba nggak jadi. Aku nangis bombay dong. Titik air hujan di pipiku. Gak jadinya kenapa? Karena nggak tahu kenapa gitu. Kendor ekonomi. Kurang ajar ya belakang gue. Nggak tahu kenapa gitu, terus nggak join ya biar karakternya. Nggak tahu kenapa nggak jadi, tapi alhamdulillah ya bisa gabungnya berjodohnya di Awin Pak. Alhamdulillah. Jadi kita akhirnya pas kemarin pas lagi libur kita kena COVID kan semuanya kan, terus tiba-tiba aku Nicolin mau syuting nggak? Ini kan udah 2 bulan ya nggak syuting ya. Dalam hati gua nggak syuting ini kita mati tua, honor makin lama makin tipis, tabungan di sana kan PH sana, dompet juga makin kering. Wah ambil nggak ya, ambil ya. Terus tapi ternyata harus ada ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah kan gitu. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya aku ikut lah, alhamdulillah. Tadinya aku pikir cuma Ramadan doang loh kita ya, cuma 20 berapa episode kan, tapi alhamdulillah nyambung sampai sekarang, alhamdulillah. Wah. Iya. Dengan karakter yang sekarang ada nih di AW4, berasa agak susah kah atau misalnya nikmatin? Awalnya jujur aja susah sih, susah karena ini waktu itu kan Mas Dino ya sempat pesan kita harus so natural mungkin gitu ya. Sedangkan untuk membedakan antara komedi dan menyatukan komedi dan drama menjadi satu kemasan natural itu kan agak susah banget. Jadi kita tuh nggak boleh ngelawak tapi harus lucu. Nah gimana caranya tuh? Kan PR banget kan. Jadi kan memang harus komedi situasi. Harus ngelawak. Tampilannya harus lucu, komedi, tapi kita nggak boleh ngelucu. Nah, tapi aku bingung gimana ya? Udah ngikutin rules aja deh gimana gitu. Alhamdulillah sih Mas Kinoy orangnya bener-bener ngebimbing banget gitu loh. Bikin karakter itu ya. Tapi sekarang impact-nya berperan sebagai Bu Ani pasti banyak komen-komen positif ya. Dari para mungkin karena berhijab ya. Katanya cocok berhijab. Tapi yang ini juga banyak juga yang sepertinya ternyata mereka tuh suka aku yang julid ternyata. Jadi mereka dari DM yang aku terima tuh mereka suka, aku suka nih Bu Ani julid kayak gitu, judus-judusnya. Jadi kayaknya mereka kalau aku berperan jadi baik, mereka kayaknya nggak terima. Tapi aku salut loh tadi lah. Aku salut adalah kan kita temenan di Instagram. Aku udah lama baru di follow kemarin kan. Masa vokalis band suka gitu deh. Gak mungkin. Misalkan dulu yuk. Dari yang aku lihat dari Instagram Teh Della, siapapun yang memposting atau bikin story terus di tag ke Teh Della pasti Teh Della repost ya. Itu jarang banget loh artis besar kayak Teh Della mau merepost. Apanya yang besar? Itu bentuk penghargaan sih ya. Jadi aku selalu menempatkan diri di tempat orang memperlakukan aku gitu. Kalau aku pengen diperlakukan baik ya aku harus berusaha untuk baik sama mereka.
Jadi kalaupun aku misalnya gini, aku nge-tag seseorang, pasti aku berharap dia ngerespon, entah itu dia ngebales atau entah itu dia nge-repost gitu. Jadi kalau mereka nge-DM, kita cuma ngebales doang. Menurut aku ya, antara misalnya gini ya, aku beranggapan mungkin bahasa GR-nya aku diidolakan gitu kan. Emang banyak yang ngidolain kali. Masya Allah. Sampai kakak ipar gue aja ngidolain banget. Wow. Jadi kalau kita nge-repost balik tuh kayaknya mungkin itu suatu penghargaan buat mereka. Masalahnya sih enggak. Cuma tinggal ngeklik doang kan enggak berapa. Tapi itu luar biasa loh. Tapi itu kelihatannya sederhana, tapi kalau buat saya juga pernah ngerasain kan ngefans sama siapa, tiba-tiba dia misalnya ya misalnya kita pas lagi di jalan ketemu, tiba-tiba dia kita negor, dia senyum segala, itu kan luar biasa banget ya. Apalagi ketika ada orang nge-repost terus nge-tag, nge-post terus nge-tag, kita repost ulang, kayaknya bangga banget sih. Iya, buat aku sih nyenengin hati orang kan nggak apa-apa. Wih, aku ngebayangin gini, ibadah terus ya sih, nggak juga sih Pak. Syuting dari tahun berapa? Aku dari awal 2000. Awal 2000? 20 tahun. Awal 2000. Jadi aku lagi waktu itu tuh sebenarnya nggak perjuangan berat ya. Casting tuh 3 kali gagal, 4 kali gagal. Sampai mau pulang kampung kan tuh liburan kuliah aku dapat tawaran casting karena ikut lomba suatu foto action suatu majalah gitu, dapat apa namanya hadiah foto-foto, katanya fotonya hasilnya bagus, mau nggak ikut casting. Aku cobalah ikut casting, ternyata gagal tuh 4 kali. Aku udah nangis. Itu sempat figuran ya, berapa bayaran pertama? Bayaran pertama 75.000 tahun 2000. Tahun 2000 dibayar pakai cek pulang. Jadi itu bener-bener amazing banget ya. 75.000 saat itu berarti sekitar 75.000 kali sekarang. Kok paling 300.000. Oh palingnya gitu. Itu ya dibayar pakai cek, itu seneng ya. Walaupun kita ngambil honor itu perjuangan banget, kita harus ngambil ke kantor ya. Ngambil ke kantor dapat 75.000. Udah pakai manajer? Waktu itu belum masih ya namanya figuran bisa pakai manajer Kang, ya Allah. Kali bugaya gitu. Gimana bayar? Tapi tinggal 25.000 dong. Terus gitu ke bank. Nyairin? Iya nyairin ke bank. Terus gitu Tylernya bilang gini, artis ya gitu. Gue langsung kayak senang banget, Masya Allah. Gue dibilang artis gitu, kayaknya gimana gitu. Padahal honornya 75.000 dan figuran pula, itu kayaknya ya Allah. Tapi aku mau pertama kali ngeliat Tedila tuh di sinetron itu ya, pernikahan dini. Kamu sendiri kenapa kemari? Loh, kok malah kamu yang balik nanya? Saya datang ke sini karena ingin minta maaf sama Dini. Itu sinetron keberapa? Itu sinetron ketiga apa kedua ya? Kedua kali. Pertamanya sinetron tuh aku Tali Kasih. Nah ya sama Sarul juga, sama Mbak Ayu Sari. Kemudian dapat pernikahan dini itu perjuangannya sama siapa? Sama siapa gitu di lokasi dulu. Enggak, karena gini. Itu udah bakat ya. Enggak gitu Kak. Jadi aku tuh dulu orangnya gampang banget percaya sama orang. Jadi orang ngomong apa aku percaya. Jadi orang terdekat aku tuh bilang, ngapain kamu pacaran sama ini? Itu pacarnya banyak, ada 3 katanya. Kamu tuh yang ketiga, dia udah namanya sama ini gitu. Akhirnya aku kesel juga kan. Terus suatu hari aku syuting nih sama cowok ganteng kan. Gue udah kesel banget, gue tembak aja. Nembak, lu mau pacaran sama gue gak gitu. Tapi aku udah punya pacar. Udah putusin pacarmu, pacaran sama aku. Seminggu depan diputusin pacarnya. Akhirnya mau gak mau kau pacarin. Akhirnya kawin juga. Oh iya. Saya pernah nanya kan sama Tedila. Syuting buat Tedila itu fashion. Iya, aku fashion. Suka. Jadi gini loh, nggak tahu kenapa ya, aku tuh udah pernah coba bisnis dan segala macam. Itu kayak nggak, hati aku tuh nggak nyangkut gitu loh, nggak nyangkut. Terus kalau syuting tuh mungkin karena sebenarnya capek. Kalau kita ngomongin bosennya tuh bosen suasananya itu mulu. Iya. Ketemu dengan orang yang berbeda. Kapan lagi sih kan kita kerja di lingkungan terbuka kayak dia, bisa ketawa-ketawa, kalau kita salah cuman salah ulang lagi, kapan lagi sih kan gitu. Jadi segala sesuatu hal setiap hari pasti ada sesuatu yang baru yang kita bisa dapat di lokasi syuting. Karena kita Tapi jenuh pernah ya? Ke atas ini? Kita harus belajar ngatur emosi aja sebenarnya. Karena
gini, banyak orang-orang yang mungkin mengharapkan ada di posisi kita kerja, dapat sinetron panjang. Banyak orang-orang yang ngarep banget dapat sinetron yang episodenya panjang. Ya kita coba begitu aja. Ayo dong, semangat lagi. Kita harus cari gimana caranya supaya aku tuh gak bosan di lokasi gitu. Jadi memang kita harus pinter-pinter mikir sih kan. Karena kan gini, kalau anak band kan, lu gue lihat ntar di belakangnya juga ada. Jadi ada kedatangan. Kok gua doang yang SMA ya, perasaan semuanya merah-merah. Yang lain SD soalnya. Karena gini, kalau anak band kan teh, kalau anak band itu kan manggung manggung misalnya dari kota ini ke kota ini kan beda-beda tuh. Yeah. Ketemu orang yang beda. Beda. Jadi kadang-kadang jenuh sih, mungkin sempat juga ngerasain jenuh, tapi dengan ketemu orang yang beda, kultur yang beda, kita jadi nikmat gitu. Kalau syuting kan di lokasi ini, ketemu orang-orang ini terus. Paling yang beda dialognya ya kan? Iya, dialog. Adegannya dialognya. Dialog sama bayaran. Iya. Udah ya? Langsung ingat-ingat buka ini M-banking, bokring nambah. Oh, itu beda, nikmatnya ya Allah. Dan satu hal lagi yang saya salut sama Tedela. Kemarin sempat syuting sama Tedela, satu frame. Ada scene berapa gitu ya sama Tedela. Terus Tedela bilang, "Gua harus pulang jam 11." Karena anak gua ulang tahun. No compromise. Iya, gak ada kompromi itu ya. Buat anak gak ada kompromi. Segitu sayangnya sama anak. Harus dong Kang, karena waktu tuh aku tuh sebenarnya sudah banyak waktu terbuang tanpa melihat perkembangan anak. Momen setahun sebelum kesana teh. Anak pertama, kedua, umur berapa? Anak pertama tahun ini 15 tahun. 15 tahun. Yang kedua sudah 11. Yang pertama namanya Don Aubrey Ken Daisuke. Coba diulang teh apa? Don Aubrey Ken Daisuke. Bahasa Jepang ya? Iya. Kan gini, bapak aku Jepang. Terus bapaknya anakku bapaknya Jepang. Jadi sebenarnya nama dari kasih ini kan Don Aubrey Ken Daisuke. Don dari bapaknya ngasih, Ken dari bokap aku yang ngasih, Aubrey aku yang ngasih, Daisuke dari bapaknya. Mudah-mudahan di sini saya ngobrol sama Tedela bisa merdeka dari jajahan Jepang. Romusa. Don Aubrey Ken Daisuke. Yang cewek? Farah, Miyako, Emi, Joanna. Umur 11 tahun. Oh, ada Miyako ya? Nah itu lucunya. Jadi kalau ada toko tulisannya Miyako, anak gue tuh bener-bener ya GR-an tuh. Hai Mami, dia sambil senyum. Kok toko itu orang itu jualannya pakai nama aku sih gitu. Jangan-jangan ini punya siapa gitu? Aku bilang, oh iya deh, semua orang yang pakai nama Miyako itu ngefans sama dia. Yang bener Mami, iya bener. Ada pabrik Miyako itu punya kamu deh. Kayak dulu. Tapi enggak, itu Miyako itu artinya sendiri apa? Miyako tuh circle of goodness, jadi pusat kebaikan gitu. Iya. Nah, ada suatu peristiwa waktu anakku yang pertama, aku saking jarangnya komunikasi sama dia, suatu hari aku pulang-pulang dia manggil aku Mbak. Aku sampai loh, kok manggilnya Mbak? Terus nyokap aku bilang, makanya kalau di rumah ngobrol, ntar dia lupa kamu mamanya, kata gitu. Nah, anak kedua ini kebetulan dia sempat request sama aku, Mami, aku kan kelas ulang tahun, Mami libur kan kerja, oh ya dek, Mami usahain libur. Aku udah bilang sama Mati, ini aku minta libur ya, kalau aku belajar untuk tidak menepati janji, ntar anakku kebiasaan seperti itu. Betul. Yes. Dan saya ngeliat Tedela tuh karena sayang banget sama anaknya, itu sosok ibu yang luar biasa maksudnya. Ntar kasih bunga-bunga ya, Buat anaknya. Siapa ya? Ini anak online gua nih. Anak online-nya Tedela. Bikin tekor. Tapi kayaknya gua trim juga kalau makanya banyak. dari lu lahiran normal sesar dua-duanya. Anak pertama itu aku 10 bulan loh hamil. Jadi kalau aku nggak disesar tuh anak nggak keluar. Anak bulan kedua lagi jadi Samson. Iya makanya. Ya bener 12 bulan ya. Wow. Terus anak kedua sekalian deh gitu. Karena kebetulan kasusnya sama, dia nyungsang sama kelilit ini apa terus ini nggak bisa turun tahun. Iya. Ada yang boleh sampaikan teh buat yang nonton, pesan-pesan buat nonton ya misalnya ya. Pesan-pesan buat semuanya yang
terutama yang berkarya di entertain tuh banyak tuh kan, artis baru. Jadi yang pada kadang-kadang suka doing terus lupa diri. Jadi buat semuanya sih sebenarnya, dimanapun kalian kerja, dimanapun kalian berharga, dimanapun kalian berada harus menghargai siapapun, mau waktu, mau orang, tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang umur, siapapun. Kalau kita pengen di respect sama orang, kita harus respect. Jadi respect me and I will respect you more. Yeah. Gitu. Follow me, I follow you back. Gitu. Follow you back. Love me and I love you more, baby. Subhanallah, luar biasa. Teh Dela, terima kasih banyak. Sama-sama kan. Di Bali sosok soleh. Astagfirullahaladzim. Tetap harus dimasukin itu ya. Ada yang gini ya. Gitu. Teh Dela mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Berkah selalu. Amin akan juga. Terus anak-anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Anak-anaknya mau jadi artis nggak? Pengen anakku tapi timingnya belum. Iya. Timingnya belum. Timingnya belum. Gitu. Manajer. Mau bill-in aja harus nyuruh gua waktunya pas. Bill-in gue waktunya belum pas. Adalah terima kasih. Terima kasih juga.